Bang Adit kok jarang nge-host. Bang Adit kemana? Jadi gue minta maaf banget nih buat pasukan malam yang sering nanyain gue kenapa nggak muncul-muncul ya. Inilah jawabannya malam ini gue kasih tahu karena ya mungkin cerita sedikit kali cuy ya. Oke. Jadi emang ini cerita udah gue tahu lama banget. Bahkan sebelum Lentera Malam kita bikin gue udah tahu tentang cerita ini nih. Jadi Benda pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga, kelompok, atau negara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Dan benda pusaka itu ada berbagai macam khususnya di Indonesia. Di antaranya ada keris, kujang, mandau, badik, dan juga rencong. Dan hari ini kita bakal bahas benda pusaka khususnya keris. Dan gimana pembahasannya? Saksikan terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, kemarin tuh udah banyak tuh yang nanyain kemana nih Bang Adit, kemana Bang Adit kok jarang nge-host. Ya udah nih sekarang udah ada Aditnya, jadi kita langsung tanya-tanya aja kemana dia selama ini. Dit, oi. gimana Cuk? Kabar baik? Alhamdulillah baik ya. Iya, terlalu basa-basi. Iya, padahal kita tiap hari ketemu ya. Iya, masih di sini aja. Iya. Jadi gimana cuy? Banyak nih yang nanyain kenapa lu jarang nge-host cuy. Oke, karena mungkin ini semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua ya. Jadi banyak juga yang DM ke gue cu, nanyain Bang Adit kok nggak nongol-nongol banget ya kan. Nah, ini bakal gue jelasin semuanya malam ini. Tapi sebelum itu gue mau cerita dulu cu. Apa cuy? Jadi kemarin gue nih kan abis nonton salah satu trailer film horor ya. Kita tahu kan kita suka film horor ya. Ini filmnya itu brutal banget sih. Oke. Dan ini syutingnya itu cukup unik karena dia itu pakai benda-benda pusaka yang keramat dan ada penunggunya cu. Contohnya kayak keris yang ada di Lentera Malam ini nih. Oh ini ya? Iya. Ada penunggunya nih cu. Nah, keris ini sempat gue bawa ke Jawa ya, ke kampung gue di Kebumen. Ternyata emang ada isinya. Isinya apa? Buah mangga. Iya. Masa buah mangga? Enggak ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau keris ini kan isinya buah mangga. Cuman kalau keris yang ada di film itu, karena gue sempat baca-baca cuy, jadi gue cukup tertarik banget sama filmnya. Itu dia itu pakai properti. Tapi sebentar cuy. Oke. Ini kerisnya kenapa dilakban cuy? Kayak Maaf, gue penasaran kenapa dilakban kerisnya. Ini gue juga nggak tahu nih. Ini emang begini sih. Iya. Iya, dari pertama kali gue dapetin pusaka ini dan kita jadikan jimatnya Lentera Malam supaya view-nya gede. Ya, inilah. Ini salah satu pesugihan kita ya? Iya, pesugihan Lentera Malam supaya view-nya gede-gede. Iya. Tapi kenapa dilakban? Lanjut ya. Oke, nah. Jadi balik lagi ke trailer yang tadi gue tonton, cu. Itu menarik banget karena gue sempat baca-baca karena gue tertarik banget sama filmnya. Gue sempat riset lah tentang film ini. Dan ternyata dia itu syuting pakai benda pusaka keris yang udah ada dari tahun 1986. Udah lama banget tuh ya. Ya. Nah, karena biar lu juga nggak penasaran, cu. Gue pengen banget ngasih lihat lu trailernya ya. Karena nih filmnya emang baru ada trailernya. Dan itu menarik banget. Dan filmnya itu judulnya Pusaka, cu. Nih, untuk trailernya lu bisa lihat di sini. Oke, ini sambil kita tonton bareng-bareng ya guys. Project ini harus jalan. And we only have 3 days buat survei. Bangunan udah kayak benteng gini mau dijadiin museum. Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka. Keris yang melukai Mbak Sandra. Itu punya kutukan. Mbak Sandra. Pemiliknya akan hilang akal.
Apapun yang kita lakuin, gak akan bikin Sandra mati. Semuanya percuma. Ini udah jadi pertaruhan hidup dan mati. Kita bakalan pulang sebentar lagi. Wah anjir. Ini sih bener-bener brutal banget ya menurut gue ya cuy ya. Iya. Dan lu lihat gak di scene terakhirnya itu kayak ada cewek bawa mesin pemotong rumput. Nah, itu dia. Ini gue pas ngeliat trailer aja vibes-nya itu kayak film-film Hollywood cuy. Yang action-action gitu. Mungkin horor-horor zaman dulu tahun 80-an tuh ada film-film yang kayak gini nih. Dan sempet dibikin remake-nya. Oke. Mirip nih. Dan vibes-nya juga oke banget lah menurut gua. Dan mungkin ini jadi gebrakan salah satu film Indonesia lagi lah ya. Iya. Dimana ada film thriller horor. Ya. Dan totalitas lah ngerjainnya ya kan. Udah lama banget sih nggak ada film kayak gitu. Nah di sini itu juga kan ada beberapa orang ya cuy ya. Iya. Yang dimana kayak masuk ke rumah itu ya. Betul banget. Terus dia nemuin keris. Ya, benda pusaka keris gitulah. Benda pusaka keris itu. Iya. Dimana yang awalnya itu ada sebuah benda pusaka keris berdiri cuy. Iya. Beda sama ini ya. Iya. Bedanya adalah ini ada lakbannya ya cuy. Iya. Yang di trailer nggak ada. Menurut lu gimana cuy? Itu apa yang terjadi sih di situ? Gue sih masih nebak-nebak ya, karena ini kan masih baru trailer ya. Iya. Dan belum tahu kita film fullnya seperti apa. Cuman karena gue ngeliat trailernya aja ini, gue udah penasaran banget dan pengen banget ngajak semua staff di Lentera Malam, anak-anak kreatif, produksi segala macam pengen gue ajak buat nonton film ini karena ini semoga aja jadi salah satu gebrakan film di Indonesia dari horror trailer yang Indonesia banget lah. Karena kan bawa-bawa benda pusaka kan Indonesia cukup terkenal lah dengan benda pusaka ya, apalagi keris ya. Iya. Itu udah melekat banget kalau keris itu biasanya ada penunggunya lah. Iya. Ada sesuatu di dalamnya dan bahkan di salah satu daerah di Jawa itu ada tradisi untuk setiap malam satu sore tuh kayak nyuci keris. Dan menurut mereka itu adalah salah satu ritual yang cukup sakral lah. Betul. Dimana katanya di dalam keris itu ya ada penunggunya atau apanya lah segala macam. Iya. Dan bahkan gue saking penasaran ya cu, jadi gue sempat research lagi nih. Selain yang tadi gue temuin kalau keris itu dari tahun 1986, jadi ada salah satu YouTuber itu namanya Detektif Astral. Dia itu coba menelusuri tentang keris yang dipakai untuk syuting film tersebut nih cu. Dan dia itu nyoba untuk komunikasi langsung nih cu sama penghuni yang ada di benda pusaka keris itu yang dipakai buat syuting itu. Oh, ya. Di film pusaka itu? Iya, yang dipakai. Yang tadi kerisnya itu berasal dari tahun 1986 itu. Terus apa lagi cu yang lo tahu? Dan hasil penelusuran dari mereka ini nih, dari YouTube Detektif Astral itu, dia itu nemuin di dalam keris itu ada sosok laki-laki atau kakek-kakek bersorban putih. Si penunggunya? Ya. Jadi penunggunya itu, sosoknya itu kakek-kakek bersorban putih? Betul. Dari penelusuran mereka nih. Oh berarti ini bukan benda pusaka keris yang sembarangan dong? Betul. Karena setahu gue ya, yang punya benda pusaka keris itu bukan orang sembarangan. Betul banget tuh. Misalnya orang-orang yang berpengaruh aja, kayak bangsawan, sosok Raden, dan intinya nggak bisa orang sembarangan lah punya benda pusaka keris itu. Itu setahu gua ya. Apalagi udah ketahuan nih, ini penunggunya sosok kakek-kakek bersorban putih. Ya betul banget sih, karena memang kan apalagi kalau teman-teman yang suka sejarah itu banyaklah pahlawan-pahlawan kita dulu atau orang-orang yang berpengaruh zaman dulu itu pasti punyalah benda pusaka keris. Iya. Seperti kayak di Ponorogo dan lain-lain itu punya benda-benda seperti itu. Iya. Ada tuh di uang goceng juga ada kan? Iya. Dipegang tuh kan? Iya, dipegang malah. Dan menurut dari YouTuber Detektif Astral itu sosok kakek yang ada di dalam keris itu nggak jahat sama sekali nih. Bisa dibilang netral lah. Karena menurut mereka keris yang ada isi kakek-kakek ini itu nggak pernah sama sekali dipakai untuk perang ataupun untuk nusuk orang. Nah mungkin bisa jadi nih alasannya kalau si perwujudan sosok kakek-kakek bersorban putih itu kental banget sama aura kenetralannya. Dan biasanya si penghuni benda pusaka keris itu pengennya pemilik benda pusaka keris tersebut itu jadi orang yang terpandang.
Jadi seperti yang gue bilang di awal, cuy. Makanya nggak sembarangan orang punya benda pusaka keris ini. Kayak tadi kan yang gue sebutin bangsawan, terus sosok Raden gitu kan. Dan memiliki status yang tinggi lah di masyarakat. Seperti Pak Jokowi mungkin, Ya, Mas Gibran, Mas Gibran, Mbak. paling lama itu. Nah, Cu, apalagi sih fun fact yang lu tahu tentang benda pusaka keris ini nih? Jadi setahu gue nih, Cuk, benda pusaka keris ini itu cuma bisa diturunin sama keturunan yang laki-laki. Oh, iya, iya, iya. Supaya bisa menjaga statusnya ini. Maksudnya gimana tuh? Ya status di mana laki-laki itu adalah orang-orang yang terpandang Oh, di masyarakat. Seperti Paham. mungkin ya pejabat-pejabat tinggi atau presiden-presiden atau pahlawan-pahlawan kita zaman dulu lah Iya, gitu. iya, benar juga. Berarti lu bisa nurunin keris ini ke anak lu. Bisa jadi. Iya, Satya. Iya. Ya kan Iya. bisa kan ya? Bisa jadi. Keris lakban ya kan. Dan gue jadi inget nih, Cu, karena kita bahas keris dan benda pusaka nih ya. Itu gue inget ada salah satu narasumber Lentera Malam yang sempet nyeritain pengalaman mistisnya ketika dia ngerawat keris atau benda-benda pusaka dari orang tua sebelumnya atau leluhur-leluhurnya lah. Oh, oke. Dan itu apa yang terjadi tuh sama dia? Ceritain lah dikit. Dia itu sempet diteror dan sempet trauma lah. Bahkan dia udah sempet mencoba ngebuang benda pusaka yang dia punya. Tapi entah kenapa itu balik lagi ke rumahnya dia. Oh, iya. Tanpa sepengetahuan dia. Tiba-tiba udah ada di lemari. Dan beberapa kali dicoba, tetap kejadian seperti itu. Oh, berarti dia itu bukan salah satu orang yang ditunjuk atau gimana, Cu? Kok sehingga dia malah jadi petaka gitu? Sebenarnya ditunjuk, cuman mungkin dianya itu denial, nggak mau ngurusin benda pusaka itulah. Jadi dia nggak mau bersentuhan atau nggak mau berkaitan atau nggak mau punya ada kontak lah sama benda-benda pusaka karena ya mungkin dia ngerasa udah hidup di zaman sekarang ngapain sih ngurusin benda-benda kayak gitu lagi gitu. Iya, betul. Tapi faktanya sebenarnya masih banyak, cuy ya. Masih banyak banget. Yang melihara benda pusaka, terutama keris ini ya. Keris. Keris. Kalau itu kan cerita dari narasumber ya, cuy. Kalau lu pribadi nih, ada gak cerita tentang benda pusaka keris? Ada, Cu. Ini cerita cukup melegenda ya. Walaupun cuma di kalangan keluarga gua doang. Oh, oke. Jadi emang ini cerita udah gua tahu lama banget. Bahkan sebelum Lentera Malam kita bikin, gua udah tahu tentang cerita ini nih. Jadi itu uyut gua, namanya Mbah Sumo Taruno. Itu orang dari Cilacap. Dia itu di zaman masa mudanya itu kan masih zaman penjajahan segala macam. Dia itu salah satu orang yang suka merawat keris dan menjaga keris para petinggi-petinggi gitulah pokoknya. Ya bisa dibilang pembantu lah untuk merawat keris-keris dari para petinggi-petinggi itu. Kakek buyut gue itu sempet dikasih lah ada 2 keris dari petinggi atau orang zaman dulu yang nggak bisa gue sebutin namanya, itu untuk dibawa pulang. Untuk ibaratnya kayak dihibahkan lah, supaya Mbah Sumo itu merawat sampai ke cucu dan cicitnya lah. Keris itulah, gitu. Disuruh diturun-temurunkan untuk merawat keris tersebut. Sampai akhirnya waktu itu terakhir keris itu dirawat sama Pak Le gua, yang tinggal di daerah Cilacap. Kerisnya ini kan ada 2, Cu. Kerisnya yang dikasih. Dan disebut itu ibaratnya cewek sama cowok lah. Nah, beberapa keluarga gue itu ada yang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis seperti itu. Cuman mereka emang suka ngoleksi segala macam. Akhirnya ketika ngelihat 2 keris itu ada di rumah Pak Le gue, saudara gue ini ada yang minta salah satunya. Dan karena Pak Le gue juga walaupun merawat tapi nggak terlalu mendalami dan nggak tahu seluk-beluk tentang keris ini, akhirnya dikasih lah keris itu salah satunya untuk dibawa ke daerah Banten, ke rumah saudara gue itu. Untuk dijadiin koleksi lah, bukan sesuatu yang sakral gitu. Nah, nggak tahu kenapa, ketika perjalanan menuju ke Banten itu beberapa kali selama perjalanan ngalamin hal mistis. Pak Le gue itu, saudara gue itulah. Di perjalanannya? Di perjalanannya. Oke. Jadi,
istrinya itu sempat beberapa kali kesurupan dan nyebut kata pulang, pulang, pulang. Nggak tahu kenapa. Cuman karena saudara gue ini Pak Le gue juga, itu Pak Le gue juga yang melihara, yang bawa juga itu Pak Le gue juga lah. Tetaplah dibawa karena mereka itu nggak terlalu ngeh sama kok ini bisa kesurupan gini. Sehingga sampailah di daerah Banten lah, di rumah dia. Nah, ketika dipajang di rumahnya dia, di tempat koleksinya itu nggak tahu kenapa. Selama benda keris itu ada di rumah itu terasa panas banget. Panas banget. Sampai akhirnya titik gernya itu di 7 hari setelah keris itu ada di rumah itu. Tiba-tiba kerisnya itu hilang, nggak tahu kemana. Kenapa Pak Le gue itu ngeh kerisnya hilang? Karena tiba-tiba rumahnya itu normal lagi, kayak biasa, udah nggak panas kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh kan kayak sumuk dan gerah lah pokoknya rumahnya, nggak tahu kenapa. Nah, Pak Le gue itu tiba-tiba kepikiran aja untuk ngontak Pak Le gue yang ada di Cilacap tadi, yang dia itu yang nyimpen dua itu. Dia ceritalah, ini kerisnya hilang, nggak ada. Nah, Pak Le gue yang di Cilacap, cobalah nyari di tempat di mana keris itu dia simpen, yang satunya lagi. Dan ternyata itu kan kerisnya ada di lemari ya. Itu kerisnya udah ada 2 lagi di situ. Di dalam lemari itu? Iya. Dan sepasang tuh. Sepasang lagi. Wah, anjir. Jadi keris yang ada di Banten itu pulang lagi ke Cilacap. Naik apa, Cuk? Gak tahu gue juga. Jurusan Cilacap ada kan? Ada. Prima Jasa mungkin. Prima Jasa. Ya itulah salah satu cerita yang cukup melegenda di keluarga gue lah, Cu. Itu rame tuh di keluarga lo? Rame. Itu turun-temurun ceritanya lah. Pak Le gue sekarang masih hidup sih. Cuman emang kadang-kadang gue pengen sih ngajak dia untuk cerita dari Lentera Malam ya. Cuman agak sulit sih. Dia itu mungkin grogi segala macam. Susah banget gue ajak gitu. Lu pernah ngasih tau gue yang soal dia buang uang di laut kan ya? Itu dia orangnya. Iya, oh iya bener. Betul. Nah, itu kan dari keluarga gue, Cu. Nah, kalau keluarga lu kan ada Jawanya juga nih kan? Bokap lu kan Jawa tuh. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita tentang yang berbau keris gitu atau benda pusaka gitu? Kalau gue nggak ada. Cuman gue pengen ngasih bukan ilmu ya, ini mah cuma sharing aja, Cu. Kalau rumah panas, hawanya jadi sumuk, itu tipsnya cuma satu, Cu. Pasang exhaust. Sholat. Oh, sholat. Sholat, Cu. Bukan pasang exhaust, bangsat. Sholat! Oke, ya. Karena sholat itu bisa mengademkan rumah kita, Cu. Selain pasang exhaust dan juga pasang AC. Iya. Sholat itu adalah tiang agama, Cu. Iya. Nah, ada lagi nih, Cu. Dari video yang Detektif Astral gua tonton sebelum kita bahas ini nih. Itu gue ngerasa ya kerisnya itu sakral banget. Bahkan mereka itu sampai pakai sarung tangan untuk megang keris itu yang dipakai syuting itu. Sampai segitunya tuh. Iya, dan bahkan kerisnya itu bisa berdiri, Cu. Dan menurut lu itu saking besar energi atau apa ya kalau dari lu? Yang gue tahu, Cu, cuman yang soal Raden aja nih, bangsawan segala macam. Ya sebenarnya sih udah lu bilang juga ya, kalau kita ingat flashback dimana kalau kita lihat sejarah itu kan para pahlawan kita kan rata-rata megang benda pusaka keris ya kan. Nah mungkin budaya itu juga yang diangkat dan dipertahankan sampai saat ini, dimana orang-orang yang tidak sembarangan yang punya benda pusaka keris, dan rata-rata mereka itu punya pengaruh lah ya. Iya, status tinggi di masyarakat juga. Iya. Walaupun sebenarnya kalian bisa beli sembarangan keris di Jatinegara, tapi yang ada penghuninya itu ya biasanya yang punya ya orang-orang punya status sosial tinggi di negara atau di daerahnya lah. Betul. Minimal kepala desa biasanya tuh kan kalau di kampung-kampung ya kan. Biasanya. Kalau keris yang di Jatinegara ya ini keris lakban. Iya, itu dia. Lakban. Ciri-cirinya di Jatinegara tuh lakbanan, terus karatan kan. Cuman ini nemenin kita nih udah 4 tahun Lentera Malam. Iya, bener cuy. Walaupun kesimpan di ujung, mungkin ini salah satu pesugihan kita ya Lentera Malam ya, supaya penontonnya banyak, subscriber banyak ya. Bener-bener. Tapi itu cuma bercanda ya, jadi gue serius. Dan kebetulan banget nih, ini kita syuting bener-bener deket banget sama Malam Satu Suro ya. Iya. Yang identik sama momen ketika orang-orang itu merawat keris yang ada penghuninya. Dan itu wajib buat orang yang tahu atau mengertilah di dunia perpustakaan lah. Iya, benar-benar.
Itu udah pasti tuh ya. Iya. Dicuci tuh ya, kerisnya Pasti. wajib ya. Gue baru tahu itu wajib ya. Malam satu suruh wajib biasanya. Nah, ini balik lagi nih, Cu. Ya. Ke trailer yang tadi lo sempat kasih ke gua ya. Hmm. Gue tuh jadi nggak kebayang ya. Gimana rasanya syuting pakai benda pusaka keris yang di mana si pusaka keris ini ada sosok penghuninya. Dan itu kayaknya sih ada di setiap shoot atau di setiap scene-nya tuh. Iya. Lu kebayang nggak sih itu? Ya kalau yang gue bayangin sih ini syutingnya pasti bakal ribet banget ya. Karena mereka kan itu menggunakan properti yang benar-benar sakral. Iya. Dan kemarin juga gue udah sempat lihat-lihat di sosmed ya, di YouTube dan segala macam itu emang lagi rame banget nih ngebahas keris. Bahkan sempet dibahas sama Nancy Judge sama Hirotada. Setelah mendengar dari mereka berdua itu, Hirotada dan Nancy Judge, itu gue jadi makin gak sabar nih buat ngajak tim Lentera Malam rame-rame kita nonton film pusaka ini. Apalagi pas gue tahu kalau benda pusaka yang dipakai buat syuting ini adalah benda yang ada penghuninya. Iya. Oke, jadi kita gas lah ya. Iya. Ini sama tim Lentera Malam ya, kita tonton tuh rame-rame. Nah ini untuk tayangnya kapan nih, Cuy? Ini gue kemarin ngeliat di sosmednya ya, itu di tanggal 18 Juli 2024, Cu. 18 Juli 2024. Ya. Oke. Dan gue pastiin banget nih buat pasukan Lentera Malam dan juga tim Lentera Malam yang bakalan nonton film ini di 18 Juli 2024, itu kalian bakalan banget ngerasain vibes kengerian dari film itu dan aura mistis dari benda pusaka itu benar-benar ada penunggunya. Dan bakalan ada di depan layar bioskop. Dan gue pribadi pun jadi penasaran dan juga nggak sabar juga nih, cuy. Ya. Buat kita tuh nonton ya bareng-bareng. Betul banget. Oke, kalau gitu. Nah, ini yang terakhir, cuy. Seperti yang kita bahas di awal, udah banyak nih yang nanyain, Bang Adit kok jarang nge-host, Bang Adit kemana? Boleh lah, bukan klarifikasi, sebenarnya kita males klarifikasi ya. Betul banget mungkin sih. dari lu lah jawabannya lah. Ya, mungkin cerita sedikit kali cuy ya. Ya, jadi alhamdulillah lah belakangan ini Lentera Malam itu lagi ada beberapa proyek ya cuy ya. Iya. Yang lagi kita kerjain dan butuh fokus yang cukup tinggi sehingga gue sama Jamal ini harus membagi porsi kerja lah. Iya benar. Dimana gue di sini akan lebih fokus ngerjain proyek-proyek Lentera Malam ke depannya dan Jamal lebih fokus nge-host. Karena kan nggak mungkin kita nggak upload video ya. Kalau kita berdua ngurusin itu, gimana caranya kita upload video gitu. Betul. Makanya mungkin ke depan bakalan jarang ngelihat gue nongol di Lentera Malam karena ya beberapa hal tadi lah. Alhamdulillahnya ini kan sebagai pertanda kalau Lentera Malam itu udah semakin berkembang lah dari sebelumnya. Betul banget. Jadi gue minta maaf banget nih buat pasukan Lentera Malam yang sering nanyain gue kenapa nggak muncul-muncul ya. Inilah jawabannya malam ini gue kasih tahu karena ya kita harus membagi porsi kerja kita masing-masing lah. Ya. Udah gitu yang paling lucu itu ada orang-orang yang ngira lo itu keluar dari Lentera Malam. Padahal Lentera Malam itu kan kita bikin berdua ya. Betul banget. Jadi susah lah untuk salah satu dari kita tuh keluar dari Lentera Malam itu susah banget. Jadi bisa dibilang nggak mungkin lah ya cuy. Iya. Apalagi kita kan udah temenan dari zaman kuliah ya kan. Udah bertahun-tahun temenan, nyari makan dari sini. Ya pasti gua sama Jamal akan selalu ada di Lentera Malam dan mencoba untuk memberikan konten-konten terbaik lah ya buat pasukan Lentera Malam. Jadi intinya kita berdua tetap fokusnya adalah yang lebih penting yaitu membesarkan nama Lentera Malam itu ya. Betul banget. Dan mungkin kalau ada yang nanyain gue kemana, mungkin bisa ngeliat gue di konten fun-nya Lentera Malam yang ada di Instagram ya. Gue masih sering nongol di situ karena kan itu nggak butuh waktu lama untuk ngerjainnya ya. Iya. Jadi gue masih sering muncul di Instagram Lentera Malam. Untuk di YouTube sementara waktu dan kedepannya ini bakalan Jamal yang akan sering muncul ya. Ya itu tadi ya guys ya. Sebenarnya sih gue udah tahu cuy, orang-orang atau teman-teman yang komen nanyain lo itu pasti nggak follow Instagram cuy. Iya betul kan? Banget nih emang pasukan Lentera Malam bukan pasukan Lentera Malam sejati nih kalau nggak follow Instagram Lentera Malam ya kan. Itu nggak bakal nanya-nanya lagi lo gimana. Itu padahal si Adit itu sampai sekarang sampai kapanpun itu pasti masih ada di Instagramnya Lentera Malam. Konten-konten Instagramnya Lentera Malam. Betul banget. Oke, Cuk. Yaudah tutup Cuk.
Yaudah, pasukan Tengah Malam, makasih banget nih yang udah nonton sampai menit ini yang terakhir ya. Iya. Dan gue juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa buat nonton film Pusaka itu di 18 Juli 2024 di bioskop yang ada di daerah kalian. Dan jangan lupa juga nanti habis nonton filmnya, komen di kolom komentar video ini, pengalaman kalian tentang film ini gimana gitu. Nah, itu dia ya. Dan ya udah paling cukup sampai sini aja cuy ya. Yoi cuy, tutup cuy. Oke, paling gua Adit dari Lentera Malam dan Jamal dari Lentera Malam. izin pamit. Bye. Bye.